Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiditya Muhammad Lukman dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu bisnis model Canva. Kami mengambil snack atau makanan ringan yang akan dijual, di mana kami mengambil dari perusahaan lain. Saya akan menjelaskan salah satu elemen dari bisnis model Canva kami, yaitu value proposition. Nilai produk yang kami tawarkan memiliki rasa yang bervariasi dari gurih hingga pedas, lalu juga memiliki harga yang ekonomis sehingga dapat dinikmati oleh banyak kalangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina, Ulfa, Dian, dan Wanda. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Nah, yang kedua ini merupakan customer segment. Nah, di customer segment ini yaitu menerangkan apa sih yang menjadi target pasar kita gitu, siapa para konsumennya, yang seperti apa. Nah, dalam produk kita nantinya customer segmentnya itu para pencinta makanan ringan, gurih hingga pedas. Lalu franchise store juga menjalankan brand perusahaan lain. Lalu remaja wanita pencinta makanan ringan, pedas dan gurih. Lalu mahasiswa wanita pencinta makanan pedas, gurih. Lalu masyarakat yang tertarik untuk usaha yang sama atau persis, atau dengan nantinya dengan menggunakan brand sendiri gitu. Yang selanjutnya, yang ketiga yakni channel. Channel itu bagaimana sih kita nanti promosinya melalui apa? Nah, pada produk kita nanti channelnya melalui offline dengan menawarkan secara langsung barangnya kepada konsumen sekitar. Misalnya kita berada di kampus, berarti ya mahasiswa yang target kita kan mahasiswa wanita karena yang pecinta pedas. Jadi kita menawarkan langsung kepada mahasiswa begitu. Yang kedua, channelnya melalui online juga dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial kita. Nantinya kita akan membuat akun Instagram, Facebook bisa, lalu dan untuk story di WhatsApp gitu. Baik, untuk penjelasan yang berikutnya itu adalah revenue streams, atau yang kita bisa sebut itu sumber pendapatan maupun cara memperoleh pemasukan. Nah, ketika kita berwirausaha, tentu kita juga akan memikirkan pendapatan atau pemasukan yang kita dapat itu dari mana aja gitu. Yang pertama ada penjualan snack atau makanan ringan itu secara langsung kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada laba dari hasil penjualan yang sudah terbeli ya tentunya. Ketika kita mulai berwirausaha atau berjualan, tentu kita pasti akan memikirkan, kita akan mematok harga atau laba berapa yang akan kita peroleh. Kemudian yang ketiga itu ada supply atau jumlah seluruh barang itu yang akan kita jualkan kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya itu ada key research atau sumber daya apa saja sih yang kita butuhkan, atau sumber daya apa aja yang membantu proses kita dalam berwirausaha. Yang pertama tentunya ada packaging seperti apa yang akan kita buat untuk menarik perhatian pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada peralatan itu tentu saja sangat penting dalam mendukung proses berwirausaha. Kemudian berikutnya ada karyawan atau seller itu tentu yang akan nantinya akan menjualkan produk-produk yang akan kita keluarkan. Berikutnya yang terakhir itu ada bahan baku. Tentunya bahan baku itu hal paling utama yang terpenting dalam kita berwirausaha. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Customer relationship di sini adalah hubungan dengan pelanggan. Nah, untuk membangun hubungan dengan pelanggan ini, yang pertama kita akan lakukan adalah memberikan promosi di awal opening.
Tentunya dengan menawarkan harga terbaik yang ada di pasaran sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Tidak hanya itu, kita juga memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan. Selanjutnya ada key activities. Key activities di sini adalah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama akan kita lakukan pastinya membeli bahan terlebih dahulu, yaitu seperti milidinya, makaroninya, bumbu-bumbunya, serta wadah atau kemasan. Setelah itu kami akan meracik dengan berbagai varian rasa. Setelah itu kami akan mengemas dan menghitung jumlah snack yang kita produksi yang nantinya akan kita jual belikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang key activities. Di sini yang dimaksud key activities itu kita bisa kita memiliki perusahaan itu untuk dituntut memilih sebuah aktivitas di mana kita bisa menguntungkan dan memiliki pendapat untuk kita. Nah, antara lain kita menggunakan yaitu satu, ngemil skyking. Yang kedua, bisa membeli di warung terdekat. Yang ketiga, terjangkau, di mana kita bisa membeli dengan menggunakan Shopee. Jadi kita menggunakan metode ini agar customer bisa terjangkau untuk kita membeli dimanapun, terutama di aplikasi Shopee. Dan yang ketiga, untuk cara kita membeli di Shopee, kita juga bisa dapat yang namanya kita juga enak gitu, bisa diantar dengan JNT gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk kita pergi ke warung, ke supermarket. Jadi kita bisa terjangkau dengan Shopee, lalu kita diantar dengan metode JNT gitu, dengan layanan yang bisa COD di depan rumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost struktur atau bisa disebut struktur biaya. Nah, dalam struktur biaya ini, bisnis menjadi kunci usaha, bisa dijalankan atau tidaknya perlu direncanakan. Mulai dari permudahan, dari bagaimana nanti biaya operasional agar berjalan dengan lancar. Nah, dari kelompok kami ini menggunakan strukturnya adalah dengan memantangkan berapa sih peralatan yang harus kita keluarkan dalam bisnis ini agar bisnis kita berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.